Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Core Konting Indonesia. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai bunga sederhana. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata bunga? Keindahan atau tanaman atau bunga bank? Namun di sini kita tidak akan membahas tanaman ataupun keindahan. Bunga itu identik dengan dua hal, yaitu simpan pinjam. Ketika kalian menyimpan uangnya di bank, kalian akan memperoleh bunga. Sebaliknya, ketika kalian pinjam ke bank, kalian akan membayar bunga atau kalian dikenakan bunga. Bagaimana perhitungannya? Terus disimak video ini ya. Pertama, kita itu harus tahu dulu definisi dari bunga. Bunga atau interest adalah pembayaran atas penggunaan uang. Bunga ini merupakan kelebihan kas yang diterima atau dibayar dari sejumlah uang yang dipinjamkan atau dipinjam. Jelas sekali ya, ilustrasinya seperti ini. Misalkan PT Aditek itu meminjam uang kepada Bank CAI sebesar 10 juta dengan masa 1 tahun dengan bunga 20% PA per annum atau per tahun. Kemudian PT Aditek mengembalikan sejumlah 12 juta. Selisih pengembalian dengan pinjaman dinamakan dengan beban bunga. Pengembalian 12 juta, kemudian pinjaman 10 juta. Jadi selisihnya berapa? 2 juta. Dari mana 2 juta? 2 juta diperoleh dari pokok dikali rate suku bunga dikali T atau waktu. Pokoknya berapa? 10 juta. Rate-nya berapa? 20% atau 20 per 100 kali 1 tahun. Jadi totalnya sama dengan 2 juta. Jumlah bunga yang terlibat dalam setiap transaksi pembiayaan itu merupakan fungsi dari 3 variabel, yaitu ada pokok, ada suku bunga, ada waktu. Pokok adalah jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan. Sedangkan suku bunga adalah persentase dari jumlah pokok. Selanjutnya, waktu adalah jumlah tahun atau bagian pecahan dari tahun di mana pokok masih terutang. Bagaimana kehubungan dari 3 variabel ini dengan jumlah bunga? Saya ilustrasikan seperti ini. Semakin besar pokok, maka jumlah uang dari bunga itu semakin besar. Sama halnya, semakin tinggi suku bunga, maka jumlah uang dari bunga itu semakin banyak. Sama halnya jangka waktu, semakin lama jangka waktu, maka jumlah uang dari bunga semakin besar. Jenis bunga itu ada dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal atau sederhana atau simple interest atau dilambangkan dengan SI adalah bunga yang dihitung hanya sejumlah pokok saja. Jadi, bunga pada periode tertentu itu tidak dibungakan kembali pada periode selanjutnya. Sebaliknya, bunga majemuk atau compound interest atau dilambangkan dengan CI adalah bunga yang pada periode tertentu disertakan dalam perhitungan bunga pada periode selanjutnya. Atau istilah mudahnya ini bunga berbunga. Kemudian, bagaimana perhitungannya bunga sederhana? Bunga sederhana itu dihitung yaitu dengan nilai pokok dikalikan tingkat bunga dan waktu. Atau secara matematis yaitu SI simple interest sama dengan P pokok dikalikan rate R interest rate itu R ini dinyatakan dalam tahun, kemudian dikali T waktu juga dinyatakan dalam tahun. Namun bagaimana jika waktu itu tidak dinyatakan dalam tahun? Maka kalian bisa menghitung, yaitu misalkan T sama dengan jumlah bulan dibagi 12. Tapi jika bulan, tapi misalkan dinyatakan dalam hari bagaimana? Jika dinyatakan dalam hari, itu ada 3 metode, yaitu bunga tepat, bunga biasa, dan Bankers Rule yang ketiga. Bunga tepat atau exact interest atau SIE yaitu rumusnya T sama dengan
jumlah hari dibagi 365. Jumlah hari ini jumlah hari apa? Jumlah hari aktual atau hari yang sesungguhnya. Seperti itu. Jika tahun kabisat itu kalian ditambah dengan 1. Jadi plus 1. Selanjutnya, bunga biasa atau ordinary interest atau dilambangkan dengan SIO yaitu sama dengan X dibagi 360. X itu untuk apa? X itu merupakan selisih hasil atau hasil interpolasi dua tanggal yang berbeda. Dua tanggal yang berbeda maksudnya itu apa? Yaitu tanggal investasi dengan tanggal penarikan. Contohnya seperti itu. Rumusnya X itu sama dengan ini. 360 kali Y2 dikurangi Y1 plus 30 dikali M2 dikali M1 plus D2 dikurangi D1. Y ini untuk tahun, ini tahun, kemudian M ini untuk bulan, D ini untuk hari. Sedangkan yang ada yang Y2 ini penarikan atau terakhir. Sedangkan yang satu ini yang awal. Selanjutnya, bunga Bankers Rule. Rumusnya apa? Bunga Bankers Rule itu T sama dengan jumlah hari dibagi 360. Jumlah hari ini jumlah hari apa? Sama dengan bunga tetap, yaitu jumlah hari aktual. Jadi apa ya? Sesuai dengan yang keadaan yang sebenarnya. Seperti itu. Bunga Bankers Rule itu lebih menguntungkan pemberi pinjaman dan merugikan peminjam. Kenapa? Karena bunganya tinggi, sedangkan penggunaan metode bunga tepat akan lebih menguntungkan peminjam dan merugikan pemberi pinjaman karena bunganya lebih kecil. Sementara untuk tabungan dan deposito atau perusahaan keuangan lebih memilih menerapkan metode bunga tepat dalam perhitungan bunganya. Contoh sederhana, yaitu simple interest. Misalkan contoh 1, PT Aditek meminjam uang sebesar 5 juta untuk 2 tahun dengan suku bunga sederhana 6% per tahun. Perusahaan menghitung total bunga yang akan dibayar sebagai berikut. Diketahui P pokok yaitu 5 juta. Waktu 2 tahun, T 2 tahun. R 6%, ini suku bunga. 6% sama dengan berapa? 0,66. Ini sama dengan 6 per 100. Seperti itu. Jadi bunganya sama dengan P kali R kali T, 5 juta kali 0,06 kali 2 sama dengan berapa? 600. Selanjutnya, jika PT Aditek meminjam 5 juta, ini P ya. Kemudian untuk 2 bulan, T dinyatakan dalam bulan. Jadi, ini dibagi 12 dengan suku bunga 6%. Jadi, P-nya 5 juta, R-nya 6% atau 6 per 100, T-nya baru diganti 2 dibagi 12 sama dengan 0,17. Jadi tingkat bunganya berapa? 5 juta dikali 0,06 dikali 0,17 sama dengan 50.000. Selanjutnya contoh 2. Hitunglah bunga tepat, bunga Bankers Rule, dan bunga biasa dari sebuah pinjaman sebesar 10 juta sejak 1 Januari sampai 28 Februari dengan tingkat bunga 10%. Pertama kita itu harus tahu apa dulu yang diketahui, yaitu yang P pokok sama dengan 10 juta. Kemudian bunga 10%, 10 per 100 berapa? 0,1. Kemudian T tepat dan T Bankers itu kan sama, yaitu bunga yang hari yang sesungguhnya, yaitu kita hitung dulu. Kan ini dimulai dari 1 Januari, otomatis dihitung sejak tanggal 2 sampai tanggal 31 ada berapa hari? 30 hari. Kemudian Februari kan sampai 28, jadi 28 hari. Jadi totalnya berapa? 58. Kita tinggal masukkan ke rumus.
T tepat sama dengan 58 dibagi 365 sama dengan 0,159. Sedangkan T Bankers Rule itu 58 dibagi 360 sama dengan 0,161. Sedangkan jumlah hari T biasa itu kan menggunakan rumus, yaitu 360 kali Y2 dikurangi Y1, atau ini tahun apa itu? Tahun ya. Sama kan ini 2019 sama 2019. Kemudian 30 kali bulan dan kali hari. Ini dikali 30 kali bulan, kemudian ditambah hari ya, D2 dikurangi D1. 360 rumus 2019 karena emang 2019, kemudian ditambah 30, ini rumus 2, ini apa? Bulan 2, yaitu bulan Februari. Sedangkan 1 bulan Januari. Jadi 2 dikurangi 1 berapa? 1. 30 kali 1 30. Selanjutnya 28. 28 itu tanggal terakhir, yaitu tanggal 28. Kemudian tanggal awal yaitu tanggal 1. Jadi ada 27. Totalnya berapa? 57. Jadi T biasa 57 dibagi 360. Jadi 0,158. Lah, hasil dari T ini kemudian kita masukkan rumus selanjutnya, yaitu dengan rumus P kali R kali T, bunga tepat yaitu 10 juta pokoknya, dikali 0,1, ini sama dengan 10%, 10/100 kali 0,159. T yang sebelumnya sama dengan Bankers Rule, yaitu P kali R kali T, T-nya 0,161, sedangkan bunga biasa 0,158. Sekian, semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.